kesempatan pada hari ini. Waalaikumsalam. Iya Pak Supardi, kebetulan ini tadi baru habis selesai mengajar, jadi ini agak kosong nih waktunya. Ada yang bisa dibantu Pak Supardi? Oh iya Bu, kemarin saya dapat teguran dari kepala sekolah mengenai supervisi yang dilaksanakan oleh Bapak pengawas. Jadi kira-kira bagaimana itu Bu? Oh, jadi Bapak ini minta kali ini diskusinya bersama saya, tujuannya itu untuk mencari solusi dari permasalahannya Bapak ya? Iya Bu. Jadi kemarin itu mungkin Bapak bisa ceritakan lebih banyak Pak. Maksudnya kemarin itu bagaimana proses waktu pengawas datang, kemudian apa yang dilakukan oleh pengawas dan sebagainya. Mungkin bisa diceritakan dulu Pak supaya saya tahu duduk perkaranya itu seperti apa ya. Oh iya Bu, begini. Ceritanya Pak pengawas sudah jadwalkan kegiatan supervisi di kelas saya pada hari kemarin itu. Bertepatan Pak pengawas juga hadir menepati janjinya untuk melakukan supervisi di kelas. Jadi Bu, setelah berlangsungnya supervisi di kelas, saya kan tidak menggunakan buku paket untuk anak-anak pada saat pembelajaran di kelas itu. Yang saya gunakan itu hanya menggunakan PowerPoint sama Meet Mapping untuk dibagikan ke anak-anak. Selain penggunaan buku teks, itu proses pembelajarannya bagaimana itu Pak kemarin itu? Apakah anak-anak sebenarnya senang atau bagaimana dalam kelasnya? Kegiatan pembelajarannya sih berjalan dengan baik karena saya menggunakan Meet Mapping, kemudian ada PowerPoint yang saya tampilkan lewat Infopus. Cuman ini Pak pengawas menegur saya karena tidak membagikan buku teks kepada anak-anak. Begitu ya Pak ya. Kalau anunya RPP-nya bagaimana Pak? Bapak juga ada berikan RPP ke pengawas? Iya, ada saya tampilkan RPP. Saya berikan sama pengawas RPP-nya waktu kemarin itu. Memang di dalam RPP itu media pembelajarannya tidak ada buku teks Bu. Jadi bagaimana? Tapi Pak pengawas ngotot harus ada buku teks dibagikan ke anak-anak. Gitu. Waktu pengawas datang itu sebelumnya sudah ada komunikasi dulu, maksudnya ada kayak briefing lah seperti itu, misalkan ada sebelum masuk dalam kelas berapa mungkin di ruangannya kepala sekolah mungkin ada pembicaraan dan sebagainya, atau bagaimana itu Pak? Pembicaraannya sih hanya mengenai ini saja. Ada sih briefingnya di ruang kepala sekolah bahwa hari ini beliau melakukan supervisi untuk setiap guru di kelas. Nah kebetulan hari kemarin itu adalah jadwal saya di supervisi. Cuma dia tanya kesiapan siap atau tidak di supervisi pada hari ini. Oh, hanya sebatas itu saja baru. Jadi RPP-nya Bapak kasihnya waktu di briefing atau di dalam kelas Bapak kasih RPP? Nanti di dalam kelas beliau minta RPP-nya. Oh, begitu. Baru ke pengawas ada di belakang berarti Pak ya? Melihat di belakang sambil lihat ini RPP itu dia pegang satu. Oh gitu. Terus waktu selama pembelajaran memang pengawas itu mengawasi kegiatan supervisi itu berarti ada di belakang, kemudian sampai dari pertama pembelajaran, jadi dari awal kegiatan pendahuluan sampai penutup itu pengawasnya ada terus di dalam Pak ya? Iya ada sampai selesai. Nanti saya tahu ini bahwa di Pak pengawas kritik masalah RPP saya ini nanti sudah di ruangan. Jadi dia panggil tersendiri saya bahwa dia maunya ada buku teks dibagikan ke anak-anak. Tapi saya jawab yang begini Bu, saya kan ini Pak, betul saya tidak menggunakan teks, tapi saya tetap mengacu pada kurikulum yang ada. Jadi mungkin dari bahasa ini Pak pengawas melapor sama kepala sekolah
bahwa dia tersinggung dengan saya punya bahasa ini, Bu. Terus Bapak dipanggil kepala sekolahnya kapan itu, Pak? Kepala sekolah panggil saya itu setelah pengawas sudah pulang. Ya. Saya dapat teguran ini dari kepala sekolah bahwa pengawas tersinggung dengan apa yang saya sudah sampaikan tadi. Berarti Bapak ditegurnya tapi di ruangannya kepala sekolah atau ada guru-guru lain misalkan di ruang guru atau di mana? Kepala sekolah panggil saya di ruangannya. Di ruangannya. Oh, jadi face to face saja, Pak, ya? Iya. Ya, berarti yang tahu informasi ini cuma Bapak saja dengan kepala sekolah, Pak, ya? Cuma saya saja, makanya saya tidak masih sampai hari ini masih saya pikir-pikir bagaimana caranya supaya saya bisa komunikasi lagi dengan Pak Pengawas sampai dia tidak tersinggung dengan saya punya kata-kata itu, Bu. Makanya saya datang sama Ibu minta solusi seperti apa. Iya, terus kalau menurut Bapak seandainya pengawas melakukan peneguran ini, tunggu dulu, sebelumnya ini yang pertama atau yang sudah keberapa kalinya nih pengawas, Pak, mensupervisi Bapak? Kalau supervisi sudah beberapa kali, tapi yang katanya kepala sekolah dia tersinggung ini baru yang kali ini. Oh, gitu, Pak, ya. Yang sebelumnya memang Bapak pakai buku paket berarti, Pak? Iya, pakai sebelumnya. Karena memang RPP-nya di sana ada menganjurkan untuk buku paket dibagikan ke anak-anak. Tapi yang di RPP kali ini memang di medianya tidak ada buku paketnya. Oh, yang sebelumnya nggak ada masalah berarti, Pak, ya? Nggak ada. Atau ada, kalau yang sebelumnya ada evaluasi nggak dari pengawas, maksudnya dia minta Bapak ke depannya untuk memperbaiki di bagian apa, misalkan kalau yang hasil supervisi sebelumnya? Kemarin hanya yang Pak Pengawas suruh perbaiki itu supaya anak-anak itu bisa aktif untuk proses pembelajarannya. Maksudnya bukan cuma saya yang aktif, tapi anak-anak. Nah, kemarin yang supervisi kemarin itu saya rasa anak-anak sudah aktif. Jadi cuman itu yang kendalanya itu karena dia tegur masalah tidak menggunakan buku, tapi saya jawab dengan saya ini Pak tetap mengajar dengan menggunakan kurikulum. Rasa itu saya yang bikin tersinggung dia. Oh, begitu, Pak, ya. Oke, jadi kalau begitu permasalahan yang Bapak hadapi berarti saya juga sudah paham, Pak. Jadi sudah paham ini alurnya ini. Oh, kayak seperti itu kejadiannya. Nah, sekarang kita otomatis kan setelah masalahnya tahu, kita harus cari solusi ya, Pak, ya. Iya. Kita harus cari solusi bagaimana ke depannya, terus apa yang menjadi prioritas Bapak, seperti itu. Nah, jadi sekarang kalau seandainya berkomunikasi dengan pengawas itu kan berarti permasalahannya terletak di komunikasi, Pak, ya? Iya, itu. Iya. Komunikasi cara berkomunikasi itu dengan pengawas, karena kadang kan memang pengawas itu ya guru kita juga. Kalau kita sekolah kan beliau adalah guru kita, jadi yang bertanggung jawab juga untuk membina kita. Terus jadi kalau menurut Bapak bagaimana kira-kira itu ya cara mengatasi atau mencari solusi kalau komunikasinya yang bermasalah berarti antara Bapak dengan pengawas? Mungkin yang tepatnya ini saya datangi langsung Pak Pengawasnya ya, Bu. Maksudnya saya datangi beliau, pertama-tama saya mungkin minta maaf dulu, mungkin itu, Bu. Jadi langkah yang saya harus lakukan ini, Bu, yang pertama-tama saya datangi Pak Pengawas,
kemudian saya minta maaf terlebih dahulu dan saya ceritakan duduk persoalannya seperti apa. Mungkin ya, Bu. Oke, itu juga baik, sangat baik usul dari Bapak. Terus menurut Bapak keberhasilan dari solusi yang Bapak berikan tuh kira-kira seperti apa ya? Bapak misalkan sudah berhasil menyelesaikan permasalahan saya itu, menurut Bapak tolak ukurnya seperti apa itu? Apakah nanti kalau misalnya kan ini Bapak sudah memberikan alternatif tadi solusi, jadi rencananya Bapak akan menghadap ke pengawas untuk meminta maaf secara pribadi seperti itu, karena mungkin di bagian komunikasinya yang kurang baik, mungkin pada saat itu pengawas juga mungkin sudah lelah. Bapak di supervisinya pagi atau siang, Pak? Jangan-jangan Bapak bukan orang pertama. Siang. Siang. Mungkin sudah agak lelah, situasi atau cuaca yang pada saat itu kurang memungkinkan. Atau mungkin waktu itu panas, Pak ya? Awalnya mungkin agak panas. Ya mungkin situasi juga karena sudah siang, kemudian dengar kata-kata yang mungkin menurut dia kurang enak, dia tersinggung. Iya. Jadi kalau menurut Bapak, seandainya Bapak sudah lakukan hal tersebut, misalkan tadi solusinya sudah Bapak lakukan ke pengawas, tingkat keberhasilannya untuk bahwa komunikasi itu akan terjalin baik kembali, itu seperti apa, Pak? Mungkin tingkat keberhasilannya Pak pengawas akan memaafkan apa yang sudah kemarin mungkin ada diskomunikasi, karena saya sudah datang langsung, mungkin itu. Kemudian saya mungkin minta saran dari beliau untuk selanjutnya seperti apa. Mungkin baiknya Oke, jadi prioritas Bapak sekarang itu dulu, Pak ya. Berarti prioritasnya Bapak adalah meminta maaf terlebih dahulu ya, Pak ya. Minta maaf terlebih dahulu. Terus waktu dengan kepala sekolah, Pak, ketika Bapak jelaskan duduk perkaranya ke kepala sekolah, tanggapan kepala sekolah seperti apa, Pak? Supaya kan kita juga kan maunya jangan sampai nanti kepala sekolah dengan pengawasnya jadi kurang bagus juga atau bagaimana hubungannya? Kemarin saya dipanggil sama kepala sekolah dan kepala sekolah menegur saya bahwa pengawas itu tersinggung. Saya sudah jelaskan, duduk persoalannya di buku teks, Bu. Beliau minta saya untuk membagikan buku teks, sementara di RPP saya tidak ada buku teks. Jadi kepala sekolah saya mengatakan bahwa ternyata ini perlu diluruskan sama pengawas, bahwa ada diskomunikasi antara RPP yang sudah Bapak buat kemudian dengan apa yang sudah di lapangan begitu. Maunya pengawas harus buku sementara di RPP tidak. Jadi kepala sekolah menyarankan supaya itu. Tapi kemarin yang saya tidak bikin enak itu kepala sekolah juga menegur saya secara pengawas tersinggung. Nah, jadi saya sama teman, sama ibu seperti apa jalan keluarnya, itu yang saya harapkan. Oke, berarti alhamdulillah dengan diskusi ini kita sudah sama-sama tahu dulu perkaranya, kemudian Bapak juga sudah bisa juga menemukan solusi untuk kemudian merencanakan tindakan yang akan dilakukan ke depannya seperti apa. Nah, kemudian alhamdulillah kita juga sudah saya melihat Bapak ini orang yang sangat bertanggung jawab. Jadi ketika ada kondisi seperti ini langsung segera komunikasi dengan
pihak-pihak yang terkait, kemudian segera memperbaiki, berarti menunjukkan bahwa Bapak ini termasuk salah satu orang yang sangat bertanggung jawab dalam mengemban amanah yang diberikan. Insya Allah kedepannya nanti sudah nggak ada lagi perkara, mungkin berarti kira-kira ke depan solusinya supaya tidak terjadi lagi, berarti kan kita harus pikirkan memang Pak, supaya ke depan tidak terjadi lagi harus bagaimana kira-kira itu Pak? Kedepannya mungkin sebelum supervisi saya lebih membangun komunikasi dengan pengawas terlebih dahulu. Iya. Ini RPP saya Pak seperti ini, kira-kira apa yang harus saya tambahkan di dalam RPP? Mungkin seperti itu ya Bu. Iya, betul sekali sudah itu Pak, sudah pasif sudah itu Pak. Jadi memang ternyata komunikasi awal itu yang harus dibangun. Nanti kalau memang beliau mintanya seperti ini, kekurangannya seperti ini, supaya bisa dikomunikasikan memang pada saat briefing gitu kan, yang sebelum masuk di kelas. Iya, mungkin ya kita maklumi saja, sudah siang masuk di dalam kelas langsung ada RPP-nya, tentu kan mungkin beliau agak-agak kenapa lain daripada yang sebelumnya, seperti itu mungkin. Kan Bapak sudah bukan pertama kali supervisi ya, kenapa lain ini, tidak ada bukunya, mungkin tidak ada yang apa dan sebagainya. Oke, sepertinya hasil diskusi kita sudah mencapai tujuan yang Bapak harapkan. Jadi sudah ada solusinya untuk ke depan dan bagaimana mencegah supaya kejadian ini tidak terulang kembali. Oke. Ada lagi Pak Supardi yang mau ditanyakan? Tidak ada Bu, terima kasih sudah bersedia mendengarkan curhatan saya pada hari ini. Oke, sama-sama Pak Supardi. Kita kan rekan satu sekolah, jadi kita harus selalu berkolaborasi demi kemajuan sekolah kita. Terima kasih Pak Supardi. Saya mau lanjut periksa jawabannya anak-anak ini. Oke, terima kasih Bu, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan proses praktik coaching yang sudah dilewati tadi pada sesi pertama kasus 3, saya mengamati yaitu langkah dalam model Tirta yang pertama itu menyampaikan tujuan. Dalam proses coaching sudah cukup terungkap dengan jelas tujuan yang ingin dicapai pada proses coaching tadi, sudah terlihat jelas apa tujuan yang ingin dicapai dari komunikasi tadi antara coach dan coaching. Kemudian pada langkah model Tirta yang kedua itu proses identifikasi atau memberikan pertanyaan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi yang dimiliki oleh coaching. Nah, pada langkah yang kedua ini saya melihat coach sudah cukup mengungkap atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian menggali potensi yang dimiliki oleh coachee atas proses coaching yang sudah terjadi tadi, dan itu akhirnya sudah teridentifikasi beberapa potensi yang dimiliki oleh coachee. Kemudian langkah yang ketiga yaitu rencana aksi. Nah, pada proses rencana aksi pula coach sudah terlihat memberikan pertanyaan yang mengarah pada terungkapnya rencana aksi yang akan dilakukan oleh coachee ke depannya ketika terjalin diskusi antara coach dan coachee tadi. Dan yang terakhir langkah yang keempat yaitu tanggung jawab.
atau memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coachi dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, pada langkah yang keempat ini saya juga sudah melihat dengan jelas bahwa coach sudah berupaya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan umpan balik yang mengarah kepada terungkapnya rasa tanggung jawab dari coachi terhadap apa yang akan dia putuskan atau langkah apa yang akan dia ambil setelah melewati diskusi panjang bersama coach atau rekan guru tadi. Demikian hasil pengamatan saya mengenai praktek coaching model Tirta yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan saya dalam kelompok.